dengan kami mengimani Nabi Muhammad sebagai Nabi kami, sebagai Rasul kami, lalu orang Kristen tidak mengimaninya, maka wassalam, kamilah yang selamat, Bapak yang masuk neraka, saya bilang gitu. Apakah benar umat Islam 100% pasti masuk surga? Atau hanya membol belaka? Ini pengakuan Dr. Zakir Naik. Saksikan. 1 and 2. Do you know if you die, you are going to Al-Jannah confirmably? And what are your indications that you are going to the Jannah? Second part of the question, that can you say 100% will go to Jannah? No. 100% will go to Jannah? No. 100% go to Jannah? No. 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 Jika demikian, ngapain ajak orang masuk Islam? Sekelas Dr. Zakir Naik aja nggak yakin masuk surga. Apalagi yang hanya sekedar KTP-nya doang Islam. Jangan harap ya mau mencium bau surga. Oleh karena itu, mustahil orang yang sudah sungguh-sungguh percaya kepada Kristus, mengenal Yesus secara pribadi, mau meninggalkan imannya kepada Kristus. Tidak mungkin. Hanya orang Kristen abal-abal yang tidak mengenal Kristus yang akan meninggalkan dia, seperti para mualaf-mualaf itu. Tetapi orang yang sudah sungguh-sungguh percaya kepada Kristus, mustahil untuk meninggalkan Kristus. Karena apa? Kristus menjamin hidup yang kekal. Kristus telah menebus dan membebaskan dari setiap kutuk dan dosa. Hubungan manusia dengan Allah diperdamaikan oleh pengorbanan Kristus. Semua hukum dosa yang harus ditanggung oleh manusia telah ditanggung oleh Kristus Yesus. Jadi orang yang percaya kepada Kristus dijamin 100% pasti masuk surga. Bukan karena dia baik, bukan karena dia hebat, tidak. Hanya karena darah Kristus yang telah menyucikan. Dan pasti orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Kristus akan jijik terhadap dosa, akan jijik melakukan dosa. Mungkin saja dia bisa jatuh dalam dosa, tetapi dia pasti akan jijik dan tidak nyaman dengan dosa itu. Dia akan bangkit kembali. Dia akan sungguh-sungguh bertobat dan hidup memuliakan nama Tuhan. Tetapi apa yang membuat dia selamat? Bukan karena dia baik, bukan karena dia sudah berusaha hidup kudus, tidak. Hanya karena darah Kristus yang telah membuat dia selamat. Dia hidup kudus bukan supaya dia masuk surga. Dia hidup kudus karena dia sudah pasti masuk surga. Dia hidup kudus sebagai ucapan syukur karena Kristus telah mati menebus dia dari setiap dosa dan kejahatannya. Itulah kenapa dia berbuat baik, kenapa dia hidup kudus, supaya Tuhan dimuliakan, bukan supaya dia masuk surga. Kalau agama dunia mengajarkan beramallah supaya selamat, tetapi kekristenan tidak seperti itu. Selamat hanya karena percaya Yesus. Kami beramal, kami berbuat baik sebagai wujud terima kasih kami kepada Kristus Yesus telah mati menebus setiap dosa kami. Jadi beda. Agama-agama mengajarkan berbuat baik untuk selamat. Tetapi kami selamat karena Kristus, karena Allah telah berbuat, yaitu menyelamatkan kami orang-orang yang berdosa. Kami bukan siapa-siapa, kami hina, kami dosa. Tetapi karena kasih Allah yang besar, mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Maukah saudara 100% masuk surga? Saya tawarkan, percayalah kepada Kristus, karena dia telah menyelesaikan dosamu di atas kayu salib. Dia sudah mati benar sebagai manusia, tetapi dia telah bangkit. Camkan ini, dia telah bangkit dari kematian, dan dia telah naik ke surga, menyiapkan tempat bagi orang yang percaya kepadanya. Akulah jalan dan kebenaran hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa di surga kalau kecuali melalui aku. Itulah jaminan yang diberikan oleh Kristus. Lalu Anda mau ngajak orang meninggalkan Kristus masuk Islam. Jaminannya apa? Gak ada jaminan untuk masuk surga. Lalu ngapain saya meninggalkan jaminan yang telah ditawarkan oleh Kristus? Coba mikir. Mustahil orang Kristen sejati meninggalkan imannya kepada Kristus.
Jadi orang Islam itu diuntungkan, betul? Ya kan? Kita beriman kepada Injil, kita beriman kepada Nabi Isa, kita beriman, ya kan? Kalau memang Kristen yang benar, ya kan? Ini logika saja. Dengan mengimani Yesus, kita pun juga ikut selamat. Tapi belum juga dia mau masuk Islam. Keras sekali Pak, orang Batak itu. Islam diuntungkan? Pernyataan seperti apa ini? Ingat, yang diselamatkan oleh Yesus adalah orang yang mempercayai Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pertanyaan saya, apakah Islam, apakah Anda, hai Ustadz, mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Kan enggak. Jikalau engkau sungguh-sungguh mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tidak mungkin lagi Anda akan beriman kepada Nabi Muhammad yang akan membawa Anda kepada surga. Tidak mungkin. Orang yang sudah sungguh-sungguh percaya kepada Kristus tidak mungkin mau menduakan Dia, tidak mungkin mau beriman lagi ke para Nabi Muhammad. Jadi pernyataan Anda itu sangat sesat dan salah. Jikalau Anda tidak percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pastilah Anda akan binasa. Oke? Jadi apa yang Anda katakan itu adalah sesuatu tipuan yang tidak bisa menipu orang Kristen. Dan orang Kristen yang waras tidak mungkin meninggalkan imannya kepada Kristus. Dan orang Kristen yang waras tidak mungkin mau juga masuk ke surga yang ditawarkan oleh Islam. Surga yang penuh dengan pesta seks, 72 bidadari. Salah satu nikmat yang ada dalam surga adalah pesta seks. Minta maaf, karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Dan kenikmatan terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga adalah pesta seks. Adalah pesta seks. Adalah pesta seks. Sayang sekali kami mengasihani orang ibu kami. Kami mengasihani saudari-saudari kami perempuan. Kami tidak mau mereka menjadi budak seks di surgamu. Tidak, sekali lagi tidak. Kami mau mereka masuk surga yang ditawarkan oleh Kristus, penuh dengan puji-pujian, menyembah Allah, memuliakan Allah, bersorak-sorai, penuh dengan sukacita, penuh dengan kekudusan. Dan di sana tidak ada lagi pesta seks seperti surga yang kalian tawarkan. No, sekali lagi tidak. Aku nggak rela, aku nggak tega saudari-saudariku masuk katanya surga yang penuh dengan bidadari, 72 bidadari itu. No, aku tidak mau membiarkan mereka menjadi budak seks di sana. No, sekali lagi tidak. Aku no dengan surga milik kalian. Biar mau ditawarin berapapun, aku tidak. Oke? Jadi bertobatlah. Percayalah kepada Kristus, maka engkau pasti akan diselamatkan. Sering kali saya ajak berdialog, ya kan? Saya bilang, Pak, orang Islam itu jauh sekali perbedaannya dengan orang Kristen. Simpel saja. Orang Islam itu, Pak, wajahnya bercahaya, saya bilang, bersih, berseri-seri, betul. Kenapa? Karena dia sering berwudu, ya kan? Minimal dalam sehari 5 kali basuh muka. Jadi kelihatan cahayanya. Sebagaimana Allah firmankan, ya kan? Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Di wajah-wajah orang mukmin itu, kata Allah, tampak bekas-bekas sujud, berseri-seri bercahaya. Mohon maaf, Pak, wajah-wajah orang Kristen itu, mohon maaf, seram-seram, ya kan, jelek-jelek, ya kan? Kenapa? Makannya saja yang haram-haram, babi, anjing, naudzubillah. Mohon maaf, Pak, seperti wajah Bapak, saya lihat seram, takut, saya pun takut melihatnya. Tapi lihat wajah saya, berseri-seri. Dan wajah-wajah orang Islam itu berseri-seri semua. Makanya saya bilang sama ibu-ibu orang Islam, Bu, kalau ingin membandingkan antara Kristen dan Islam itu, bandingkan saja mukanya. Enggak percaya, nanti ke pasar berdiri ibu-ibu, bandingkan dengan muka-muka inang-inang di sana, pasti beda, betul? Ya Pak ya? Beda. Jadi wajahnya saja beda, ya kan? Orang Islam itu bersih, subuh-subuh sudah bangun kita segar, ya kan? Orang Kristen mana? Wah, nggak teratur hidupnya, luar biasa sekali. Makanya kita harus bersyukur, Bapak Ibu, ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah.
Luar biasa sekali Bapak Ibu nikmat iman dan Islam ini, ya. Luar biasa sekali. Iya, sempurna sekali. Bersyukur kita. Allahu Akbar.